khususnya perempuan-perempuan yang modest ya, yang cantik-cantik ini, sebagai pertama objek seksual, kedua objek kemarahan gua, objek kemarahan. Oke, sekarang kita ngebahas tentang gerakan yang kata Fitra tadi udah mulai masif, alias sudah mulai kelihatan dan mulai nyata, tapi di United States of America. Ya. Nah, kira-kira perubahannya itu yang tadi kan terakhir, kalau nggak salah lu bilang yang webnya itu nggak dilihat-lihat sama si Alana, yang pada akhirnya dijual ke orang lain. Nah, betul. Terus sampai pada akhirnya gerakannya udah mulai masif, terus apakah bakal ada tindakan yang lebih ekstrim lagi? Nah, kita simak baik-baik. Gua sih yang jelas, dan penonton juga yang nyimak. Dan orang-orang yang di sebelah penonton. Gua sampai batak. Batuk dong. Ya udah, lanjut. Oke. Komunitas ini kemudian menjadi lebih ekstrim. Mungkin gini ya, awal mula komunitas ini tuh ya berbagi pengalaman yang kelam aja mungkin awal-awalnya. Oke. Tapi pada akhirnya setelah dijual ke, itu ada yang jual sapu lagi. Lanjut dulu bang. Oh, ya. Lanjut. Oke, komunitas ini kemudian bergerak. Biasa ada gangguan. Enggak gangguan ya, maksudnya biar kalian tuh ngeliat sosial. Sebetulnya ini Grinch kan teman-teman? Enggak, tadi itu teman kita juga. Gue udah ngarahin ke yang bener. Iya, enggak, videografer kita juga kan banyak gimmicknya tuh. Lanjut. Jangan banyak gimmick, ini serius ini. Ini serius. Ini perbincangannya serius. Oke, awal mulanya ya mereka komunitas yang menyebarkan cerita-cerita sedih mereka gitu ya. Saling support pada akhirnya gitu. Oke. Namun setelah dijual ke orang yang tidak disebutkan namanya ini, lantas berubah arah komunitas ini menjadi ke arah yang lebih buruk gitu kan. Ini dimulai di medio 2010-an. Oke. Di 2010-an. Sekitar berapa tahun yang lalu ya kalau dari 2022? 13 tahun yang lalu. 13 tahunan yang lalu. 2023 sekarang. Ya, 13 tahun yang lalu berarti. Oke, next. Dimulai di medio segitulah di awal-awal tahun 2011 akhir 2010 ya. Ada beberapa pergerakan sosial. Videografer kita deh. Ya, lanjut. Ada disturbansi tuh. Ya, maaf. Gimana? Jadi ada pergerakan sosial. Ada peristiwa penembakan ya di medio 2010 itu. Sebetulnya di medio 2010-an mulai kumpul lah orang-orang, bukan kumpul ya, mulai ngebentuk lah forum-forum di tempat yang lain gitu ya, di website yang lain gitu ya. Tersebar akhirnya. Di beberapa kota di Amerika Serikat ya? Termasuk Ciracas termasuk ya? Oke. Insya Allah nggak ada ya, insya Allah. Ya, oke. Next. Di 2010 ini mulai terbentuk komunitas yang ekstrim ini ya. Jadi gini lah, gue repeat lagi ya. Jadi awalnya incel itu terminologi yang dipakai untuk orang-orang yang kehidupan seksualnya tidak menyenangkan. Tapi lama-kelamaan orang-orang ini merasa bahwa ketidakmenyenangkannya kehidupan seksual mereka ini penyebabnya adalah orang lain. Kalau cowok ya perempuan. Oke. Gitu, ngerti nggak? Misalkan gue mau ngejelasin kenapa akhirnya bisa jadi ekstrim ya. Iya. Ini dulu ya, gue lupa soalnya. Misalkan gue ada sedih banget gue ya. Masa gue? Iya juga ya. Gue nggak sedih-sedih amat. Editor kita aja, Pak. Jangan juga sedih kan juga. Editornya gue. Iya. Ini videografer aja, dadakan lagi pula. Oh, misalkan gue. Iya, oke. Gua secara seksual tidak aktif. Dalam artian gue nyari cewek nggak dapet nih. Konteks nggak dapet tuh maksudnya lu ditolak. Lu udah confess tapi lu ditolak ya. Artinya nggak ada komitmen di mana lu ada hubungan di dalamnya gitu. Gue ditolak, misalkan gue ditolak. Gue memang tidak pernah ditolak, teman-teman. Karena gue nembaknya cowok. Nah. Sama aja nih. Ini najis. Lanjut. Maaf ya, bercanda doang tadi. Jangan dia bawa serius. Iya. Bercanda doang. Iya, nggak usah nunjuk. Oh, iya. Misalkan gue sering nembak cewek ditolak mulu terus-terusan dan akhirnya gue resentful sama perempuan. Oke. Gue mulai memandang perempuan ini, khususnya perempuan-perempuan yang modest ya, yang cantik-cantik ini, sebagai pertama objek seksual. Oke. Kedua
objek kemarahan gua, objek kemarahan atas segala hal yang salah dalam hidup gua. Oke. Gitu. Sasaran ya. Sasaran. Oh. Semua gua arahkan ke perempuan. Hmm. Yang pada akhirnya membuat kita, apa ya sebutannya, mulai mendehumanize perempuan. Apa tuh? Gue mulai mendehumanize perempuan, mulai nggak ngeliat perempuan sebagai manusia. Oke, nggak memanusiakan manusia lagi nih. Iya. Oke. Dalam konteks ini adalah lawan gender kita. Oke. Karena karena gue dalam cerita ini ditolak terus-terusan. Oke. Terus ketika udah kayak begitu, gue kemudian mengambil langkah ekstrim. Hmm. Salah satunya adalah penembakan. Wow. Nah ini di 2009 ternyata. Di 2009 2009 apa 2010 nih? 2009. Oke. Tapi terminologi incel itu udah populer seperti itu. Oke. Kerahnya. Mhm. Dan mulai jadi 2009 gue ceritain dulu ya. 2009 ini ada penembakan di salah satu sauna, bukan sauna ya, LA Fitness. Fitness itu tempat nge-gym ya. Iya, iya. Di salah satu tempat nge-gym di LA. Nama tempatnya Lenteng Collier. Wah, betul lagi. Itu jokes jadul banget gak sih LA Lenteng Agung? Gue lanjut kan nih? Oh iya, sorry. Los Angeles ya, Los Angeles. Oke, Los lanjut. Angeles di tempatnya tuh namanya Collier Township, Mhm. pinggiran kota Pittsburgh, Pennsylvania. Pennsylvania, alright. Nah, jadi ya tempat fitness ini banyak perempuan-perempuan cantiknya. Oke, secara fisik Secara ya. fisik Mhm. di situ banyak perempuan cantiknya dan di sana saudara George Sodini, namanya George Sodini, Mhm. melepaskan tembakan. Berapa kali tuh? Pokoknya sampai 3 orang meninggal, 14 luka-luka. Sebelum, dan ini cerita yang disturbingnya nih, sebelum akhirnya dia bunuh diri. Oke, jadi dia nembak beberapa orang yang tadi yang tewas tuh 3 ya. 3. Setelahnya itu dia bunuh diri. Setelahnya dia bunuh diri. Buat menghilangkan rasa bersalahnya atau gimana? Iya mungkin ya, Mungkin menghilangkan ya. rasa bersalahnya. Karena Dan motifnya tuh lu nggak begitu tahu ya. ya dijelaskan kalau di ininya ya, di buku catatan kriminal yang di Amerika itu ditulisnya dia penganut ideologi incel. Oke. Dan penganut ideologi incel ini yang tadi gue jelasin ya, kenapa mereka akhirnya bisa kayak begitu, itu juga linear juga sama suicidal thoughts, Apa tuh? pikiran-pikiran bunuh diri. Oh, oke. Karena inilah memang nyambung lah, orang-orang kayak gitu pasti ya arah pikirannya pasti ke sana mulu gitu kan. Oke. Wajar sih, memang sudah stressful gitu hidupnya, bermasalah terus hidupnya. Nah jadi dia nembak sebetulnya nggak 3 peluru sih, banyak, karena 14 orang luka. Oke, 3 orang Jadi tewas, 3 orang 14 bunuh diri, luka. 9 orang, sorry, 9 orang oke. luka. Gue recap ya. 3 orang tewas, 14 orang luka-luka, 9 56 perak, 27 perunggu. Oh iya, kita peringkat 3 di SEA Games. Jadi bahas SEA Games ya. Nyambung banget Sorry. Udah keren Oke. gini. Tadi udah Ya dengar juga pokoknya iya, korbannya. 9 orang luka-luka, 3 orang tewas. Iya, oke. Nah dia ini kemudian bunuh diri, dan konon kalau di beritanya mengungkapkan bahwa dia itu frustasi seksual, secara seksual frustrasi. Kaki cuci. Car. Secara seksual frustrasi dan melakukan penolakan terus-menerus dari para wanita Aduh. di situs web. Nah, Sedih ini banget. nih dia ikut di situs web, ya kan? Oke. Dia ikut di forum, mungkin gua nggak tahu ya udah ada Reddit apa belum waktu itu ya. Ya di forum-forum itu dia nulis-nulis cerita dia gitu kan. Termasuk di Gini. Facebook juga nggak sih? Iya, Ada juga? di Facebook. Ada juga di Facebook, Pak. Oke. Dan kemudian dia membentuk apa ya? Terminologi apa ya? Ada sebutan akhirnya di kalangan para incels. Sebutan untuk tindakan penembakan massal seperti itu. Sebutannya going Sodini, kan George Sodini. Oke. Jadi misalkan di chat, I'm so stressful, terus bla 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 bla. Oke. So what do you gonna do? Terus si yang ininya ngebales, I'm gonna do a Sodini, or I'm going Sodini. Itu artinya dia mau menembak. Itu. Gokil ya, gerakan-gerakan yang tadi ya, yang disebut incels tadi tuh diwadahinya tuh lewat beberapa forum ya. Karena ketika lo mengalami hal tersebut dan lo nggak sendirian, itu kayaknya semakin membawa psikologi lo untuk, iya emang ini bener nih. Gitu, karena lo kumpul dengan orang-orang yang punya keresahan yang sama. Dan gitu satu kan. lagi, kenapa akhirnya incel jadi ekstrem juga?
ini karena di saat yang bersamaan di medio 2010-an itu ya, berbarengan juga gerakan alternatif right atau gerakan sayap kanan ekstrim di Amerika Oh, Berbarengan. kayaknya kalau saya Neo-Nazi. sekarang ngomongin ya Nazi. Ya. dan sebagainya gitu, berbarengan itu, Oh. berbarengan dengan itu. Dan orang-orang incel ini, gue nggak mau ngegeneralisir, tapi memang di tulisan di banyak forum di Wikipedia dan di Reddit, Drogba. Makalele. di Reddit atau di ya 4chan, 2chan, 8chan, kan memang kebanyakan mereka tuh masih muda, masih moldable, masih bisa dibentuk. Iya, iya. Dan itu cocok banget sama khususnya kalangan-kalangan neo-Nazi ini nih yang lagi ngerekrut, dan juga pergerakan white supremacist berbarengan juga tuh. Kayaknya lu harus pangkas dulu ya, dalam artian neo-Nazi yang dimaksud di sini lebih ke white supremacy ya. Iya, white supremacist. Beda hal yang dilakukan Nazi beda, di masanya beda. Adolf Hitler. Beda, Karena ada Pak. penamaan Beda, Pak. neo-Nazi, berarti kan Nazi baru Nazi gitu baru. ya. Nah, Nazi baru ini white supremacist ini. Dan si white supremacy ini artinya yang namanya Nazi itu kan lebih ke Enak kalau malam-malam kita makan. Najis lu, Nazi ke goreng. Nazi lu mah najis itu. Iya, maksudnya lebih apa ya? Sosok yang ultranasionalis, lebih ke ras Ultranasionalis, ya, yang pada ras. akhirnya dia rasis dengan pihak yang lain, Betul. gitu kan? Terus Kalau lawannya ini ya- Black Lives Matter atau beda lagi tuh? Beda lagi, Oh, beda cerita lagi ya. tuh, Oke, beda oke. politik lagi. Itu mungkin kita bisa bahas di episode lainnya ya. Ya, bisa Black banget, Lives Matter. bisa banget, betul. Masih ada nggak ngebahas tentang ekstrim yang dilakukan di Amerika? Sebenarnya masih kasusnya tuh banyak banget. Ah, Kasus penembak, massive shooting namanya. Oh, oke. Mass shooting yang dilakukan oleh para incel, bahkan sampai sekarang ada juga 2020 kalau nggak salah. Ada, ini bukan massive shooting tapi apa ya? Nabrak massal. Hah? Iya, di Kanada lah, negara maju guys. Iya, tadi Amerika juga negara maju. Iya sih, ya. Kecuali lu nyebut Burundi gitu. Incels. Makannya susah incels. Maaf. Ya, jadi di Kanada itu gue lupa 2020 apa 2000 berapa ya? Ya pokoknya baru-baru ini lah sebetulnya. Itu kalau di orang Kanada Pas pandemi dong ya? iya, pas pandemi orang Kanada mah nyebutnya ini the most recent accident di sana gitu, teroris accident di sana gitu. Karena memang teror di sana tuh jarang ya. Jarang. Saking jarangnya makanya dibilang ini paling besar ya. Paling besar ini. Oh, Jadi oke. 16 orang ditabrak meninggal, Pak. Ya, innalillahi. Meninggal 16 orang. Itu teman-teman bisa searching di Google tuh. Hmm. Di Kanada. Dan iya, ini juga bahkan banyak profesor-profesor psikolog yang mengkategorikan pergerakan incel ini dalam basket yang sama dengan terorisme. Oke. Karena cara berpikirnya yang serupa. Mhm. Gitu. Itu udah saking ininya ya, saking membahayakan gitu. Ideologi incels ini. Pada akhirnya jadi ideologi menurut mereka. Oke. Karena mereka merasa pergerakan ini, orang-orangnya ini pengen pergerakan ini diakui keberadaannya dan ingin melebarkan atau mengembangkan membernya gitu. Sampai ke negara lainnya juga gitu ya. Probably yes. Oke. Probably yes. Ya karena karena di forum-forum itu kan anonim ya. Kita nggak tahu pasti mereka warga negara mana, nama aslinya siapa, tinggal di mana, gendernya apa, Iya. pekerjaannya gimana, apa di kehidupan sosial mereka kayak gimana, kita nggak tahu. Anonim. Berarti ini masuknya subculture ya, Pit ya, di sana Betul, ya. subculture. Oke, Di internet oke. kita nyebutnya subculture. Menurut gue menarik sih ya ngomongin tentang si incels ini khususnya di Amerika, bahkan sampai ke ranah ekstrimnya tadi. Nah, kira-kira ada referensi filmnya nggak sih yang berkaitan dengan incels itu? Ada series yang namanya apa ya? Gue cari The dulu boleh Boys, The Boys. The Boys beda, The Boys. Oh, The beda Boys ya. superhero. Enggak ada The Boys juga. The Boys Sukrai. Korea. Squidward. Idol gua nggak nyerang Korea ya. The Boys tuh keren banget. BTS, Gua The ikut, Boys gua keren. Gue nggak ikut. Gue mau nyari Gua sampai antri tiketnya loh. Gue nggak ikut-ikutan ya guys. Nggak bercanda sih. Oh ya ada nih di referensi yang mata gue picek nih. Lu pakai kacamata merah. Hitam. Ya. Ada di buku dan ada di series. Oke. Portrayals in Fiction ya. Di series Law and Order Special Victims Unit. Itu cari-cari aja ya, entah di Netflix atau di apalagi Idlix. Idlix. Kalau yang Idlix mau sih. streamingan. Oke mah Idlix sih. Iya. Di season 16
Aha. Episode judulnya Holden's Manifesto. Oke, nanti gue juga bakal ngasih di bawah nih ya. Ini gambar based on ceritanya Elliot Rodger. Elliot Rodger ini oke. salah satu ini Elliot Rodger ini tokoh asli ya. Oke. Orang beneran ya. Dia ini adalah penembak Isla Vista. Mhm. Kejadian berdarah Isla Vista 2014. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Salah. Nah, itu salah satunya tuh. Elliot Rodger ini juga ini korbannya banyak nih Pak. Elliot Rodger nih gila nih, iya, lebih gila lagi, lebih sadis lagi. Elliot Rodger, terus ada juga di series yang sama Law and Order season 20 episode Revenge. Balas dendam ya. Ya, balas dendam mungkin ya. Dan di buku novel juga ada novelnya Michael Houellebecq. Michael Houellebecq, pemain tengah Bukan, itu Tottenham Mas Spurs. Bukan. Oh, Michael Houellebecq. Oh, so oke. Apa itu? Kita itu pecinta kucing, jadi Ya, biasa jadi sini kita kucing lalu syuting lalang. di 11 Taman Safari. Yes, Taman Safari Malang. Malangbong lah gitu. Gue gak tahu Malangbong di mana tuh. juga Oke, nggak tahu. tadi udah ngomongin tentang kisah ekstrimnya ya. Nah, yang gue penasaran itu apakah incels ini dia buka member di Indonesia dan apakah beberapa orang di Indonesia itu bisa masuk di kategori incels ini. Nah, kita masuk di bab selanjutnya. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang hal-hal yang ekstrim di Amerika. Betul. Ya, bagaimana pada akhirnya beberapa si pelaku ini yang menyematkan dirinya itu adalah seorang yang incels, terus dia pada akhirnya melakukan apa ya, tindakan yang kriminal dalam tanda kutip ya, karena menciptakan korban ya, baik itu korban luka-luka maupun tewas gitu ya. Nah, oke. Yang gue penasaran adalah kita ini kan tinggal di Indochina nih. Indonesia. Iya, sorry. Kalau Indochina kan Myanmar, Kamboja, terus apa lagi? Laos. Tapi kan kita nggak ngebahas Sapu sendiri, gue nggak mau nyapu. Oke, kita kan tinggal di Republik Indonesia ya, jadi NKRI harga mati itu. Kira-kira di Indonesia ada nggak sih kasus-kasus yang incel? Jangan terlalu jauh deh. Gue nggak ngomongin tentang kasus incels dulu deh. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang mirip incels ini yang ngomongin tentang gue tuh kayaknya sering ditolak nih, terus gue nyala-nyalain orang gitu. Kalau menurut lu ya? Ada nggak sih di Indonesia tuh? Mah banyak ya orang-orang yang curhat kayak gitu. Ya teman-teman kita semua pasti punya satu temen yang resentful gitu. Oh, ternyata bentar, Pit. Jadi orang-orang yang menganggap kayak sedih, playing victim di sosial media. Mungkin kalau di Indonesia masih lebih lembut lagi ya, disebutnya Jones. Ya, Jomblo ngenes. Oh gitu. Itu mungkin proto incel kali ya. Sebelum akhirnya mereka bergerak ke arah yang lebih sebelum ekstrim. ke Diutro ya. Iya, Diutro. Kan ada Proto Melayu, ada Diutro Melayu. Gue sebetulnya nggak tahu, tapi gue iya aja. Ya, Proto Incel ini mungkin disebutnya Jonas atau Forever Alone. Meme, selalu kesepian gitu ya. Atau apa ya? Atau mungkin pelaku-pelaku KS, boleh jadi mungkin apa ya mereka. Ini opini gue aja ya. Boleh jadi mungkin di antara pelaku KS ini punya motivasi yang serupa atau sama ideologinya dengan para incel. Aduh, ngeri juga tuh. Itu yang ngeri justru. Bukan justru orang yang udah horny banget, tapi orang yang memang mau keluar untuk nyakitin perempuan, itu lebih ngeri lagi. Oke, itu tindakan yang lebih ekstrimnya lagi ya. Nah, kalau ngomongin hal yang tadi tuh gue nemuin beberapa orang yang seperti itu tadi tuh. Kayak misalkan dia merasa dirinya tuh insecure. Terus pada akhirnya ketika ditolak dia menyalahkan pihak perempuannya, dia menjelek-jelekan pihak perempuannya. Terus dia pada akhirnya apa lagi ya? Sering menuliskan hal-hal yang sedih di sosial media gitu ya. Self-loathing tuh nyalain diri sendiri loh. Jadi innernya tuh jadi jelek gitu kelihatannya gitu kan kalau jelek sosok ya. yang seperti itu Auranya kayak gitu. Kalau misalkan ditambah dengan fisik yang jelek juga secara umum kan makin menderita nggak sih? Iya sih. Oke. Intinya di Indonesia ada tapi nggak se-ekstrim itu ya. Iya, karena mungkin di Indonesia itu mungkin di Indonesia itu intensitas seks
anak-anak mudanya nggak seintens di US. Oke, bukan berarti nggak ada ya. Bukan berarti nggak ada. Intensitasnya Di aja. sini memang lumrah kalau kita ini masih virgin di usia 25 Iya, oke. gitu kan. Kalau di US itu kan udah jadi celaan. Memang lebih Ya, masih virgin lebih, lu, ya gitu. iya gitu. Oh, I'm umur still 25. virgin. Lu umur segini baru kehilangan perjaka gitu. Kalau di sana tuh it's a serious problem gitu. Kalau di sini mah enggak ya. Di sini masih kenceng kebudayaan Timurnya ya, Jadi oke. tidak terlalu ini, tapi tidak menutup kemungkinan kalau forum-forum ini grow juga di Indonesia gitu. Oke. Sip. Khususnya di dark web mungkin ya. Bisa jadi sih ya. Bisa jadi. Karena gue juga nggak akses dark web sebetulnya. Iya. Gue lebih ke reality aja, reality club. Bareng lagi kampret. Anything you want. Enggak. Oke, gue nangkep sih beberapa hal yang udah lu jelaskan tadi ya. Kayak ngomongin tentang terminologinya, terus ngomongin tentang history-nya atau sejarahnya, terus ngomongin tentang gimana pada akhirnya gerakan ini menjadi masif. Terus yang terakhir, ada nggak sih kasus-kasus incels ini di Indonesia yang ternyata yang lu bilang tadi nggak se-ekstrim yang terjadi di Amerika Serikat? Dengan Nah, alasan tadi ya. dari apa yang gue ucapkan tadi, kira-kira ada value nggak sih yang bisa lu kasih ke penonton? Gimana caranya lu biar nggak jadi sosok yang incels, atau kayak ada gejala-gejala incels itu gimana kita menanggulanginya? Wah, udah kayak channel psikologi. Sebetulnya incels itu jatuhnya ideologi, Bu. Ideologi, oke. Paham. Tapi kan ideologi itu kan ada di pikiran ya. Betul. Ya itu psikologi juga kan ada di ranah dalam pikiran juga kan, iya, gitu iya maksud sih. gua. Ya. Ya pokoknya ya itu bentuk ideologi. Lu boleh percaya atau enggak sama incels, ideologi incels itu. Lu bebas, gue nggak memaksa lu untuk jadi orang tuh kayak gimana maksudnya. Oke. You can do whatever you want, tapi jangan sampai lu nyakitin orang lain. Oke, itu sih. Kebencian lu itu sebetulnya jangan lu biarkan energinya keluar begitu saja. Betul, Ada dikontrol freedom ya. of choice buat lu Betul. untuk mengontrol, mengendalikan. Betul. Untuk tidak hanyut dalam perasaan itu. Lu bisa mulai dengan introspeksi diri, itu yang sangat kurang sih dari anak muda mungkin. Karena anak muda tuh kerjanya pengen explore. Iya betul, darah muda kan. Iya. Tapi Ya, ya oke. asal jangan nyakitin orang lain. Iya. Gua itu aja sih. Ya udah, berarti kan intinya Anda jangan merasa paling menderita sedunia. Itu Kita dia. juga mengalami Kita juga penderitaan. Jadi orang-orang tuh mengalami penderitaan, tapi bagaimana cara mereka meresponsnya itu dengan baik. Kan? Betul, dan khusus untuk para orang yang berpikir incels ya, yang nonton mungkin, perempuan-perempuan yang cantik itu juga pada menderita loh, kalau lu pikir-pikir ya. Kenapa? Karena mereka ini, iya gak, kalau lu pakai pikiran lu atau pakai cara berpikir lu yang kayak gitu, terus lu taruh diri lu di sosok perempuan cantik itu, lu ngerasa gue mah gampang mau nyari pacar kayak gimana pun gitu ya, bebas. Ya itu kan pikiran lu gitu ya. Tapi di pikiran mereka tuh hal yang berbeda gitu. Lu jangan samain. Intinya lu nggak tahu pikiran Intinya lu orang nggak tahu lain. pikiran orang Itu kayak kan gimana, di luar gitu. kendali Itu lu di luar kan. kendali lu. Dan mereka pun menderita juga. Misalkan perempuan-perempuan ini kan punya banyak pilihan. Iya. Tapi mereka ini, orang-orang yang jadi pilihan mereka ini cuman suka sama mereka karena fisiknya. Nah itu sih. Itu menyakitkan, men. Nah, Gimana kalau tiba-tiba tangan lu nggak ditahan, gua nih mau ngomong. kan gue begini. Cukup. Oke. Value-nya nanti kepanjangan. Intinya kalian bisa menebarkan value itu di kolom komentar ya. Jadi kita diskusi aja di situ. Kalaupun kalian pada akhirnya pengen diskusi bareng, kita bisa saling kontek-kontekan lah. Kan gue ngirim juga Linktree di bawah tuh ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada email juga tuh ya. Kalau misalkan kalian pengen diajak ngobrol-ngobrol kayak gini juga boleh, kirim aja ke email. Oke? Sampai jumpa lagi di Menuju Halaman ke Dunia episode selanjutnya. Bye-bye. Ahu!